Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pengapian atau ignition system. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pengapian konvensional, di mana ini merupakan basic dari sistem pengapian sebelum kemudian dikembangkan menjadi pengapian semi transistor atau TCIK, kemudian dikembangkan lagi menjadi full transistor atau TCII dan TCIH, dan kemudian dikembangkan lagi menjadi sistem pengapian komputer. Ya, ini adalah outline atau gambaran komponen dari sistem pengapian konvensional, di mana di sini terdapat baterai sebagai sumber listrik utama, kemudian disalurkan masuk melalui kunci kontak. Dari kunci kontak kemudian akan nanti disalurkan ke ignition coil, dari ignition coil ke distributor, untuk kemudian disalurkan ke masing-masing busi melalui kabel tegangan tinggi. Sistem pengapian sendiri di sini sangat vital sekali karena fungsinya adalah untuk menyediakan bunga api pada busi, atau supaya busi dapat menyala sehingga busi dapat membakar campuran udara dan bahan bakar di akhir langkah kompresi untuk menghasilkan tenaga. Sistem pengapian sendiri ini terdapat pada gasoline engine. Jadi untuk diesel engine ini hanya menggunakan kompresi atau compression ignition sehingga tidak memerlukan sistem pengapian. Sementara untuk sistem bensin atau mesin bensin atau gasolin ini tanpa adanya sistem pengapian maka tidak akan terjadi pembakaran karena memerlukan sumber api dari busi. Kenapa diperlukan sistem pengapian? Karena baterai sendiri tidak bisa langsung menyalakan busi dengan tegangan 12 volt, sehingga busi hanya bisa dinyalakan dengan tegangan di atas 10.000 volt, atau teorinya itu kadang-kadang 20 kilovolt kurang lebihnya, yang dilakukan oleh ignition coil kemudian distribusikan ke busi. Jadi sistem pengapian ini adalah dia merubah atau men-step up tegangan dari baterai 12 volt untuk kemudian dinaikkan menjadi lebih dari 10.000 volt, disuplai ke busi supaya busi dapat memercikan bunga api untuk melakukan proses pembakaran. Kemudian kita masuk ke komponen utama atau main komponen dari sistem pengapian konvensional. Di sini akan kita bahas. Yang pertama ada baterai 12 volt sebagai sumber tenaga listrik utama di sini. Kemudian dipasang sebuah pengaman, biasanya fuse securing, fuse engine kalau di mesin Dimaka itu. Ada juga yang pakai fuse ignition. Ya. Ada yang 10 ampere, ada yang 15 ampere tergantung dari tipe kendaraan atau tipe mesinnya. Kemudian di sini menggunakan sebuah rotary kunci kontak, ya, untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dari baterai ke ignition coil. Kemudian ini ada ignition coil, di mana fungsinya untuk menaikkan tegangan dari 12 volt baterai menjadi kurang lebih 20.000 volt, untuk nantinya disalurkan ke busi untuk memercikan bunga api. Beberapa komponen yang ada pada ignition coil, ada kumparan primer, kemudian ada kumparan sekunder, kemudian ada iron core di sini atau inti besi yang nanti terhubung melalui kabel tegangan tinggi, dan ada terminal-terminalnya. Terminalnya ada yang menggunakan 3 terminal, ada yang menggunakan 2 terminal. Biasanya di dalamnya juga terdapat cairan atau fluida sebagai pendingin dari ignition coil. Nah, untuk ignition coil dengan resistor di sini, fungsi resistor sendiri untuk mengurangi penurunan tegangan pada secondary coil pada saat putaran tinggi, supaya arus primer ideal itu dapat selalu tercapai pada putaran rendah maupun putaran tinggi. Yang berikutnya untuk stabilitas arus yang masuk ke kumparan tinggi sekitar 4 ampere supaya terjaga sehingga api yang dihasilkan oleh kumparan sekunder tetap stabil
Artinya tidak terjadi penurunan tegangan yang masif, tetap stabil, sehingga kualitas api pembakarannya tetap stabil. Walaupun tidak sesempurna pada tipe-tipe sistem pengapian elektronis. Kemudian di sini ada dua tipe di sini. Yang pertama ada eksternal resistor tipe, yang diagramnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada internal resistor tipe, yang kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya di sini. Kalau tipe eksternal resistor tipe, dia resistornya ada di luar dari ignition coil. Nah, kemudian dihubungkan ke terminal positif, satu ujungnya lagi dihubungkan ke terminal IG kunci kontak. Ini untuk yang tipe eksternal resistor tipe. Ini gambar diagram kelistrikannya. Dari terminal IG kunci kontak, resistor kurang lebih biasanya 1,5 ohm ini, kemudian masuk ke kumparan primer. Dari kumparan primer kemudian disalurkan ke terminal negatif ignition coil. Nah, ini untuk yang eksternal resistor tipe. Biasanya ini additional atau tambahan. Jadi pemilik kendaraan bisa menambahkan sendiri resistor jika menginginkan penambahan resistor pada tipe coil yang lama atau tipe yang belum ada integrated resistornya. Kalau gambar yang ini sudah menggunakan 3 terminal. Ada terminal positif, terminal B di sini, dan terminal negatif. Ini sudah menggunakan internal resistor atau integrated resistor. Jadi resistornya sudah terpasang di dalam ignition coil itu sendiri. Rangkaiannya kurang lebihnya seperti ini. Yang terminal B ini terhubung ke terminal IG kunci kontak. Kemudian yang terminal positif ini terhubung ke terminal ST atau fungsinya nanti untuk starter supaya tidak terjadi pembagian arus yang berlebihan. Jadi pada saat start dia langsung masuk ke terminal positif. Namun ketika mesin sudah hidup, karena dari kunci kontak masuknya ke terminal IG, dia masuk ke resistor. Kemudian baru masuk ke kumparan primer. Seperti ini diagramnya. Dari IG masuk ke B, resistor, kumparan primer, baru ke kumparan negatif. Kalau starter langsung tanpa melewati resistor. Dari starter masuk langsung ke kumparan primer. Karena nanti ST ini dibagi satu ke motor starter, satu ke ignition coil, sehingga nanti ada pembagian arus di situ supaya tidak terjadi penurunan arus yang drastis kalau melewati resistor, sehingga untuk yang dari ST dihubungkan ke terminal positif ignition coil. Nah, kemudian bagian selanjutnya ada distributor di sini. Distributor sendiri dia fungsinya untuk membagi-bagikan arus tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke masing-masing busi sesuai firing ordernya. Kalau 5K standar firing order dari silinder 1, 3, 4, 2. Nah, nanti komponennya di sini ada distributor cap. Ini penampang samping, kita lihat dari samping sectional view-nya. Ini yang masuk dari terminal high tension dari ignition coil, masuk ke tengah rotor, kemudian masuk ke rotor, kemudian masuk ke masing-masing yang akan disalurkan ke masing-masing busi. Ini sebenarnya ada 4 ininya, terminal sampingnya. Sesuai dengan jumlah silindernya. Kalau silindernya 4, ya 4. Mengikuti jumlah silindernya. Kalau silindernya 3, ya 3 saja. Kemudian di sini ada rotor, di dalamnya ada damper spring untuk stabilitas dari kerja camnya, karena di sini yang berlawanan arah ada breaker point. Breaker point ini sebagai kontak pemutus, memutus dan menghubungkan arus primer. Kemudian ada governor, centrifugal governor advancer di sini. Ada komponennya governor spring, governor wake. Ini untuk memajukan timing pengapian sesuai dengan kecepatan atau putaran mesin. Ini ada distributor shaft yang terhubung nantinya kalau 5K itu terhubungnya ke camshaft. Nanti satu poros dengan pompa oli. Kemudian ada ball bearing, ini berarti breaker plate di sini. Ada ball bearingnya untuk memperhalus pergeseran dari breaker plate.
Kemudian breaker plate sendiri ini dudukan dari komponen seperti damper spring, breaker point, ini dudukannya di breaker plate. Kemudian di sini ada vacuum advancer, ini untuk memajukan timing pengapian sesuai dengan beban kendaraan. Ini kalau dari pemampang atas, kalau ini penampang samping, ini penampang atas, maka breaker plate akan terlihat seperti ini. Ini breaker plate, ya ini posisi dibuka tutupnya. Di sini nanti ada breaker point atau kontak pemutusnya ini. Kemudian ini yang namanya damper spring itu yang ini. Ini cam distributornya yang ada knob-nya. Ini ada ebonit atau rubbing block. Kemudian ini ada spring atau pegas dari breaker point. Ini ada lengan dari kontak pemutus. Ini ada kontak pemutusnya. Ada kontak tetap dan kontak bergerak. Kemudian ada celah yang disebut dengan point gap antara kontak lepas dengan kontak tetap. Di sini ada kabel yang terhubung ke terminal C nantinya. Kemudian ini ada alur untuk menyetel rubbing block gap nanti di sini. Ya, ini ada bisa dimasuki obeng di sini alur penyetelnya. Kemudian ini ada screw. Screw ini dikendorkan, dikencangkan sebagai baut pengikat dari breaker point. Nanti kita ketika mengganti atau menyetel maka ini akan dioperasikan dengan obeng nantinya. Nah, ini adalah penampang dari kontak pemutus, breaker plate atau distributor. Dalamnya distributor jika kita lihat dari atas. Ya, kemudian di sini kita masuk kontak pemutus. Tadi fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus primer. Di sini ada namanya sudut pengapian. Sudut pengapian sendiri adalah sudut putar cam distributor dan platina saat mulai membuka. B, ini berarti opening angle-nya yang B ini. Sudut B, berarti dari sini sampai sini, ini opening angle. Sudut saat platina atau breaker point ini membuka. Sampai mulai membuka pada tonjolan berikutnya. Oh, berarti ini pada saat menutupnya di sini. Nah, ini biasanya besarnya adalah 90 derajat. Ini 90 derajat di sini. Sudut pengapian. Rumusnya adalah 360 derajat dibagi dengan N atau jumlah silinder. Kemudian di bawah ini menerangkan mengenai sudut duel atau cam duel angle. Cam duel angle ini adalah sudut cam distributor pada saat platina mulai menutup di titik A sampai platina mulai membuka di titik berikutnya. Ya. Jadi bisa disimpulkan adalah sudut duel ini adalah sudut di mana kontak point atau platina ini, kontak platina tadi ada kontak tetap dan kontak lepas ini dalam kondisi menutup pada saat arus primer mengalir. Ini. Jadi untuk membentuk arus primer idealnya ada di sini nih. Dual angle ini. Sehingga dual angle ini menjadi sangat penting bagi sistem pengapian. Besar dari sudut duel sendiri sesuai dengan rumusnya biasanya adalah 60% daripada sudut pengapian. Jadi jika sudut pengapian untuk mesin 4 silinder adalah 360 dibagi 4 atau 90 derajat, maka sudut duelnya adalah 60% dari 90 derajat. Atau kurang lebihnya adalah 54 derajat. Ada yang menyebutnya 52 plus minus 2 derajat. Ini dual angle atau point close atau sudut selama platina menutup, kontak point menutup, standar pada mesin 4 silinder. Jadi di sini ebonitnya atau rubbing blocknya tidak dalam keadaan terdorong oleh cam atau knob, berbeda pada gambar di atas ini. Ini opening angle-nya, ini terlihat, ini sudut opening angle-nya di sini. Ini opening angle, pada saat opening angle ini platina membuka. Sedangkan dual angle ini adalah saat platina itu menutup. Ya.
untuk mencapai arus primer ideal. Apa pengaruhnya sudut duel pada sistem pengapian? 1. Jika sudut duel terlalu besar, artinya lebih dari 54 derajat. Apa yang terjadi? Celah platina kecil. Nah, celah platina atau gapnya ini akan terlalu kecil atau membukanya kurang maksimal. Sehingga apa yang terjadi? Arus yang mengalir ke primary coil terlalu lama. Ya, pembentukan arus primernya terlalu lama. Terjadi kemagnetan jenuh sehingga platinanya panas, termasuk ignition coilnya juga panas. Yang terjadi seperti itu. Kemudian jika sudut duel terlalu kecil, apa yang terjadi di sini? Yang pertama, celahnya terlalu lebar. Dikarenakan sudut duelnya terlalu kecil. Celah platinanya terlalu lebar di sini. Arus yang mengalir ke primary coil terlalu singkat. Jadi pembentukan arus primer idealnya itu tidak tercapai nantinya. Akibatnya apa? Karena kurang lama menutupnya, arus primer yang mengalir ke primary coil kurang, kemagnetan ideal tidak tercapai secara maksimal. Sehingga tegangan induksi pada kumparan sekunder juga kurang. Mengakibatkan kualitas dari api yang dihasilkan busi juga lemah. Pembakaran tidak sempurna, koilnya panas, boros. Itu jika sudut duelnya terlalu kecil. Maka yang perlu dilakukan oleh teknisi adalah menyetel celah, gap duelnya. Ada yang menyebutnya rubbing block gap. Celah antara kondisi rata pada cam ini cam itu knocknya, ini kondisi ratanya, dengan rubbing block, di setel di sini. Kenapa tidak di setel di sininya, Pak? Karena kalau di setel di sininya biasanya akan mempengaruhi kualitas dari kontak pemutus. Kalau kita memasukkan filler gig ke sini, biasanya 0,45 besarnya, itu bisa mempengaruhi kualitas dari kontak pemutus. Kotor, ada karat, ada oli di filler gignya akan menempel pada bagian dari kontak pemutus. Sehingga yang sebenarnya yang paling aman adalah kita menyetel celah dari rubbing block gap-nya, yaitu celah antara ecolit ini dengan daerah yang datar pada poros distributor ini. Itu cara menyetel. Besarnya biasanya 0,45 mm standarnya. Tapi karena ada faktor keausan, ada faktor keolengan poros, biasanya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung dari kondisi pada distributor itu sendiri. Nah, komponen berikutnya ini ada kondensor. Ini kondensor. Kondensor ini menempel pada distributor. Fungsinya untuk menyerap loncatan bunga api yang terjadi pada breaker point atau platina. Yang diserap adalah arus induksi dirinya, self induction efeknya, yang terjadi pada primary coil. Sehingga tidak terjadi loncatan bunga api pada saat platina membuka, yang mengakibatkan platina atau breaker point itu cepat aus. Ini fungsinya dari kapasitor atau kondensor. Rangkaiannya seperti ini, dia akan dirangkai dengan breaker point secara paralel dengan breaker point di sini. Jadi nanti ada ujung dari terminal C biasanya disebutnya, kemudian di grounding ke bodi distributor. Dia menyerap loncatan bunga api di breaker point supaya tidak cepat aus. Nah, kapasitas dari kondensor sendiri sesuai dengan warna kabelnya. Kalau ini warnanya biru nih. Warna biru ini berarti bisa disimpulkan adalah kapasitas 0,25 mikrofarad atau miofarad. Kalau hijau 0,18 miofarad, kuning 0,22 miofarad, kalau putih 0,27 miofarad. Paling umum di pasaran ya dipakai ini. Tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari sistem pengapian pada kendaraan masing-masing. Ini yang paling umum saja pada mesin dimakan. Kemudian komponen selanjutnya ada busi. Busi ini sangat vital sekali karena busi inilah yang nantinya akan memercikan bunga api atau melakukan proses pembakaran. Bagian-bagiannya mulai dari terminal nanti yang terhubung dengan kabel busi. Kemudian di sini ada corrugation sebagai penguat pengikat
dengan kabel busi, ada keramik insulator untuk peredam panasnya. Kemudian di sini ada casing. Nanti ini ada glasil. Kemudian ada resistor. Untuk yang tipe resistor, karena masih ada yang tidak menggunakan resistor. Kemudian ada gasket, copper core, insulator nus, ada elektroda tengah atau center electrode, kemudian ground electrode. Ini konstruksi dari busi. Pengaruh yang biasanya mempengaruhi kinerjanya adalah nilai panas busi atau suatu indeks yang menunjukkan jumlah panas yang dapat dipindahkan oleh busi. Head range-nya biasanya. Ada yang menggunakan busi panas, busi yang relatif sulit membuang panas. Biasanya dia digunakan di daerah dingin. Supaya busi itu tidak terlalu dingin, cepat hangatnya, bekerjanya cepat, stabil kerjanya pada kondisi dingin. Kalau busi dingin ini busi yang cepat sekali membuang panas. Ini biasanya digunakan pada cuaca-cuaca panas atau iklim panas. Busi yang mudah melepas panas. Ini tergantung dari apa? Dari projecting insulatornya biasanya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Itu mempengaruhi nilai panas busi. Kemudian ini gambar A. Gambar A ini menunjukkan resistor. Resistor pada busi. Nah, ini penjelasannya. Loncatan bunga api listrik busi menghasilkan elektromagnetis dan dapat menimbulkan gangguan pada peralatan elektronik sehingga peralatan elektronik menjadi tidak dapat berfungsi. Busi jenis ini mempunyai tahanan dari keramik yang dapat mencegah terjadinya penyebab gangguan. Jadi ini digunakan untuk mencegah gangguan elektromagnetis pada komponen-komponen elektronis lainnya yang ada pada kendaraan. Ini umum digunakan sekarang nih, yang resistor. Kalau yang lama-lama, karena komponen elektronis pada kendaraan juga tidak terlalu banyak, sehingga masih jarang digunakan. Kalau sekarang, komponen atau peralatan elektronik di kendaraan itu sudah sangat banyak sekali, sehingga umum menggunakan resistor businya. Kalau gambar B ini menunjukkan busi platinum, kemudian ada yang C ini busi iridium, tergantung dari lapisan elektrodanya. Ada yang menggunakan lapisan platinum, ada yang menggunakan lapisan iridium. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah kepada umur dari busi itu sendiri. Mempengaruhi umur penggunaan busi. Kalau yang busi standar tanpa menggunakan lapisan platinum iridium itu paling 20.000 kilo sudah harus ganti. Kalau ini bisa bertahan sampai dari 60.000 sampai 100.000 km. Jadi lebih awet karena dilapisi dengan atau di coating dengan platinum dan iridium. Kemudian ini biasanya ditemukan oleh mekanik kondisi-kondisi busi. Ketika kita buka, kita melihat kondisi busi di sini. Jika kondisi normal, maka yang terjadi adalah isolator berwarna kuning atau coklat muda. Kemudian puncak isolator bersih. Puncak isolator ini bersih berwarna coklat muda atau abu-abu. Jadi jika kondisinya demikian ini menunjukkan bahwa sistem pembakaran atau kondisi businya ini dalam kondisi normal. Tidak ada masalah baik pada ruang bakar maupun pada businya itu sendiri. Kemudian ada kondisi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa busi kondisi terbakar. Elektrodanya meleleh pada permukaan kaki insulator. Ada partikel-partikel kecil mengkilap yang menempel. Isolatornya, projecting isolatornya ini, atau isolator yang nongol ini, berwarna putih atau kuning. Nah, ini bisa disebabkan oleh apa? Yang pertama, nilai oktan terlalu rendah. Atau kualitas bahan bakar yang kurang baik. Biasanya standarnya pakai 95, misalnya ini pakai 88. Sehingga terlalu panas, karena oktannya terlalu rendah. Campuran yang terlalu kurus. Campurannya terlalu kurus, terlalu banyak angin. Atau dari konsentrasi dari bahan bakarnya kurang. Terjadinya knocking atau detonasi saat pengapian terlalu awal atau tipe busi terlalu panas. Ini penyebab-penyebab jika terjadi elektroda meleleh, projecting insulatornya berwarna putih seperti ini. Kondisinya seperti ini. Ini penyebabnya.
Kemudian jika berwarna hitam pekat seperti ini, berkerak karena oli, kaki isolator elektroda sangat kotor, warna hitam kan ya, coklat pada mesin ini hitam, malah biasanya hitam. Penyebabnya ini bisa jadi ada kebocoran kompresi, ring pistonnya aus, bus penghantar katup yang busing klepnya aus sehingga oli masuk ke ruang bakar, atau ada penghisapan oli melalui sistem ventilasi kartel atau blow by gas. Blow by gasnya masuk ke dalam ruang pembakaran. Sehingga terjadi adalah proses pembakaran ini membakar oli yang ada pada kendaraan, baik masuk melalui katup ataupun masuk melalui celah piston. Kemudian berikutnya berkerak karbon, kaki isolator elektroda rumah busi berkerak. Ini penyebabnya campuran yang terlalu kaya atau bahan bakar terlalu banyak, kalau pada karburator ya banjir bahasanya, atau tipe busi yang terlalu dingin. Kebalikan dari kondisi terbakar ini. Kalau ini terbakar, mengkilat, kalau ini kerak karbon itu kondisinya cenderung banyak jelaganya. Nah, kemudian kita masuk ke ignition timing atau saat pengapian. Saat pengapian adalah saat busi mengeluarkan bunga api untuk memulai pembakaran. Jadi pada saat di mana busi itu memercikan bunga api, itu yang disebut sebagai ignition timing atau saat pengapian. Pengapian terjadi pada ruang bakar itu terjadi sangat cepat sekali di sini. Kurang lebih hanya 2 mili detik, jadi sangat cepat sekali tergantung dari putaran mesinnya. Semakin cepat putaran mesinnya, maka yang terjadi adalah semakin cepat lagi proses pembakaran. Nah, ini pada mesin konvensional, biasanya kita ngeceknya ini pada silinder nomor 1, kemudian ini ada retard, jika searah jarum jam, retard itu mundur, advance itu berarti dimajukan, ini sesuai dengan mekanik menyetel pada distributornya, diputar searah atau berlawanan jarum jam. Kemudian di sini ada power lead wire yang terhubung ke timing line. Ada merah yang ke terminal positif, ada hitam yang ke terminal negatif. Kemudian satu kabel pick up wire yang masuk ke kabel tegangan tinggi pada busi nomor 1. Kemudian nanti dicorotkan atau disenterkan, timing light-nya dinyalakan ke cover timing chain. Cover timing chain nanti di sini ada angka 0, 10, 20. Kemudian di tengah 0, 10 itu ada strip yang bernilai 1 stripnya bernilai 5. Kemudian dari 10, 20 ada satu strip lagi yang bernilai 15. Itu letaknya di belakang puli crankshaft. Ya, ini praktek ini harusnya dipraktek. Initial ignition timing sendiri biasanya 5 derajat before top dead center. Standarnya. Inisial ya. Jadi pada saat idling kemudian tanpa memajukan vacuum advancer. Nah, berkaitan dengan ignition timing, maka di sistem pengapian konvensional sudah dilengkapi dengan 2 sistem yang paling umumnya. Yang pertama ada centrifugal governor advancer. Fungsinya untuk memajukan saat pengapian berdasarkan putaran mesin. Jadi dia bekerja memajukan, memundurkan saat pengapian menyesuaikan dari putaran mesin. Ini komponennya di sini ada feed pin, ada template, kemudian ada flywheel atau governor wheel. Ini 2, ada governor spring yang bekerjanya sesuai pada gambar di sini. Ini yang pertama pada saat kondisi normal, ini belum maju. Kemudian ini pada saat advance angle atau sudut pengapian dimajukan. Pada saat mesin berputar pada putaran tinggi, maka flywheel akan mengembang berdasarkan gaya sentrifugal. Jadi awalnya flywheel-nya ini pada posisi seperti ini, kemudian dia akan megar. Nah, megarnya ini akan mendorong template. Akan mendorong template, sehingga yang awalnya posisinya template-nya di quit pin-nya itu di sebelah atas seperti ini, kemudian ya akan terdorong. Sehingga bagian bawah ini yang kemudian akan bersinggungan dengan template. Ini terdorong oleh gaya sentrifugal pada governor Y. Sehingga template-nya geser, nanti akan menggerakkan cam, sehingga menyebabkan pengapian atau sudut pengapiannya
dimajukan atau advance angle. Ini mengikuti dari putaran mesin, memanfaatkan gaya sentrifugal. Kemudian satu lagi di sini ada vacuum advancer. Sama fungsinya untuk memajukan timing pengapian atau saat pengapian, hanya saja ini lebih cenderung pada beban mesin, sesuai beban mesin. Bukan pada kecepatan tapi pada beban, atau kevakuuman pada intake manifold. Ini yang tipe menggunakan satu diafragma atau single diafragma. Ini cara kerjanya pada saat normal seperti ini. Kemudian pada saat beban berat dari kevakuuman intake manifold nanti akan menarik diafragma sehingga menekan diafragma spring. Kalau ini kondisi normal, ini diafragmanya kedorong sehingga nantinya di sini rootnya ini advancer rootnya akan menarik. Kalau tadi pada centrifugal governor yang dirubah adalah posisi dari camnya, kalau ini yang dirubah adalah posisi dari breaker point-nya melalui breaker plate yang terhubung ke advancer root ini. Ya, sehingga tertarik ke depan, yang awalnya kondisinya seperti ini, tertarik ke depan, bergeser, sehingga terjadilah advance angle atau penambahan pemajuan timing pengapian. Begitu. Ini tipe yang menggunakan single diafragma. Ya, kalau ini yang double diafragma. Nah, perlu catatannya di sini pada saat kita memeriksa atau menyetel timing pengapian inisial, terutama pada saat idling, maka selang vakum sekundari atau sub diafragma harus kita lepaskan. Ya. Itu catatan pada saat kita menyetel timing pengapian, supaya tidak terjadi pemajuan pengapian. Ya, kemudian ini current flow-nya. Current flow itu diagram kelistrikan dari sistem pengapian konvensional. Di sini ada baterai, ada sikring, ada kunci kontak. Kemudian ini terminal B, ini resistor. Ini adalah primary coil, secondary coil. Ini terminal positif dari ignition coil. Arah panah ke atas ini menunjukkan hubungan ke motor starter. Kemudian ini adalah terminal tegangan tinggi. Ini terminal negatif ignition coil. Kemudian kotak ini adalah distributor. Distributor sendiri ada bagian ini breaker plate. Ada cam. Kemudian cam itu yang tengah ini. Ini breaker point, platina atau kontak pemutus. Kemudian ini ada kondensor atau kapasitor di sini. Kemudian ini terhubung ke massa. Di sini ada distributor cap. Ini masing-masing terminal yang masuk ke busi. Ini ada rotor. Kemudian ini ada busi. Ya, cara kerjanya bisa kita lihat di sini. Nah, ini terjadi pada saat platina menutup atau kontak point menutup, maka arus dari baterai akan masuk ke sikring, kunci kontak. Ini terminal IG, kita anggap ini terminal IG. Kemudian masuk ke terminal B, resistor, masuk ke kumparan primer, kemudian ke terminal negatif ignition coil, ke breaker point karena ini masih menutup, kemudian disalurkan ke massa. Apa yang terjadi pada saat ini? Yang terjadi adalah terjadinya kemagnetan pada kumparan primer. Kumparan primer berubah menjadi magnet atau elektromagnetis di sini. Karena ada lilitan yang teraliri listrik, arus primer sebesar 4 ampere. Terjadilah elektromagnetis di sini pada saat platina menutup. Nah, kemudian di sini platina sudah membuka. Artinya apa? Arus yang tadi mengalir masuk ke kumparan primer terputus secara tiba-tiba. Terputus secara tiba-tiba sehingga arus primer yang masuk ke kumparan primer ini hilang.
Nah, hilangnya ini akan memicu kumparan sekunder untuk membangkitkan electromotive force atau GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. Electromotive force ini terjadi pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Yang kumparan primer terjadi untuk bahasanya itu menghambat kehilangan medan magnet pada dirinya sendiri atau self induction effect namanya. Electromotive force-nya namanya. Gaya gerak listriknya. Self induction effect. Sementara di sini di kumparan sekunder yang terjadi adalah mutual induction effect. Nah, mutual induction effect ini terpicu akibat adanya kehilangan gaya magnet pada kumparan primer. Karena ini terhubung pada satu titik, sehingga di kumparan sekunder juga terpicu. Nah, inilah yang nantinya menghasilkan namanya arus tegangan tinggi yang dimanfaatkan untuk menyalakan busi. Jadi tegangan tinggi ini sebesar 20 kV ini kurang lebihnya nanti disalurkan ke terminal high tension di sini, kemudian ada kabel tegangan tinggi high tension cord masuk ke rotor, kemudian dari rotor dibagi-bagikan ke busi sesuai fairing ordernya 1342 kalau di kijang itu. Kemudian disalurkan ke busi, nanti businya menyala untuk melakukan proses pembakaran. Seperti itu yang terjadi pada sistem pengapian konvensional. Nah, ini businya nanti mendapatkan dari rotor tegangan tinggi yang disediakan dari kumparan sekunder. Sementara yang kumparan primer ini nantinya supaya tidak terjadi loncatan bunga api pada breaker point atau platina, arus induksinya akan diserap oleh kondensor di sini. Sehingga tidak terjadi percikan bunga api yang dapat menyebabkan keausan pada breaker point. Diserap oleh kapasitor atau kondensor. Gitu. Nah, ini saat platina menutup, masuk ke breaker point pada saat membuka, kemudian tercipta mutual induction effect yang akan disalurkan ke masing-masing busi. Begitulah cara kerja sistem pengapian konvensional. Ya, sesuai pada gambar tersebut. Ya, tentu sistem pengapian konvensional ini masih punya banyak kelemahan karena ini adalah masih sistem full mechanical, masih perlu banyak penyetelan suhu duel, masih perlu perawatan kontak pemutus, breaker point supaya tidak kotor karena masih sangat rentan terhadap keausan maupun kotoran akibat adanya on off pada kontak pemutus. Kemudian masih perlu banyak sekali penyetelan saat pengapian, suhu duel, sehingga perlu dilakukan perawatan secara periodik. Pada kecepatan tinggi pun arus ideal, walaupun sudah dipasangkan sebuah resistor, masih belum tercapai secara maksimal. Sehingga kualitas dari arus tegangan tingginya, tegangan induksinya, pada kecepatan tinggi cenderung menurun. Tentu kelemahan-kelemahan ini yang akhirnya diperbaiki dengan sistem pengapian elektronik nantinya. Mulai dari transistor control ignition kontak, dikembangkan lagi menjadi transistorized control ignition induction, transistorized control induction Hall effect, sampai pada sistem pengapian komputer yang sudah dilengkapi dengan electronic spark advance atau ESA. Tentu perbaikan terus dilakukan oleh manufaktur untuk memperbaiki kualitas dari sistem pengapian yang akan meningkatkan performa ke engine power nanti. Itu saja untuk penjelasan kali ini dari Dokter Otomotif. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen. Jika ada pertanyaan,
untuk diskusi kita nantinya, kita untuk terus berkembang channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.